Bab 51. Hadiah. Damar menyentuh hidungnya, jelas sekali kalau Zah masih tidak menyerah mengejar Clara. Padahal terakhir kali mereka bertemu, Damar dan Clara mengatakan kalau mereka sedang berpacaran. Ditambah lagi anak dari pimpinan Bank Royal cabang kota JC, dia pasti juga mengejar Clara. Wendy memandang Damar, oh iya, kan kamu menyuruh Damar jadi pacar bohonganmu. Sekarang kalian pura-pura lagi saja supaya para buaya di dalam itu tidak bisa berulah. Clara menggigit bibirnya sambil melihat Damar bingung. Lebih tepatnya, dia takut mengambil keputusan dan justru akan merepotkan Damar lagi. Tapi Damar yang mendengar usul dari Wendy itu berpikir kalau itu adalah solusi terbaik. Tapi dia dan Wendy sudah terlihat bersama beberapa kali, entah para buaya itu tetap percaya dengan sandiwara mereka atau tidak. Clara masih memandang Damar penuh harap. Damar mengangkat bahu dan berkata, aku setuju saja. Tapi aku sudah sering berada di antara kalian berdua, entah mereka akan percaya atau tidak. Clara tersenyum pahit, benar juga. Mereka mungkin tidak akan percaya. Sudahlah biarkan saja. Kalian bisa masuk dan cari tempat duduk. Di dalam sudah ada Diska dan Gladys. Apa kamu kenal mereka? Tanya Damar. Aku dan mereka berdua berteman waktu kuliah dulu. Tapi seingatku dulu Gladys tidak suka pada Diska, dan aku juga tidak terlalu suka dengan sifatnya. Aku tidak menyangka kalau mereka malah jadi pasangan sekarang, kata Clara sambil mengangguk. Damar terkekeh, apa mereka datang bersama? Mereka pasti sudah janjian lebih dulu. Damar tidak menyangka kalau Clara juga alumni dari Universitas LH. Sebagai lulusan salah satu universitas favorit di negeri ini, tidak heran kalau Clara dapat bekerja di Bank Royal. Setelah mereka bertiga mengobrol beberapa saat, Wendy dan Damar memutuskan untuk masuk ke area ruangan. Di dalam sana, sudah ada banyak tamu yang datang. Ruang pesta kali ini tidak terlalu besar, di dalamnya hanya ada 4 meja bundar besar. Sudah ada banyak orang yang duduk di kursi yang tersedia. Kebanyakan dari mereka yang datang adalah teman kuliah dan kolega Clara di tempat kerja. Tamu yang berumur lebih tua, lebih memilih duduk bersama keluarga mereka. Wendy melihat sekeliling dan dapat melihat Diska dan yang lainnya. Lalu mereka berdua duduk bersebelahan dengan Diska dan yang lainnya. Saat melihat Damar ikut duduk, Diska mengerutkan kening dan berkata, apa kamu bisa pergi ke meja lain? Kalau duduk dengan orang sepertimu, kami bisa kehilangan harga diri. Di meja itu, selain Diska, Gladys, dan Kalinda, ada juga Sela dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Damar. Kalinda mengerutkan keningnya dan berkata, benar, apa kamu kenal Clara? Atau kamu kesini hanya untuk menumpang makan lagi? Maaf ya, Damar diundang langsung oleh Clara, jawab Wendy. Jawaban Wendy barusan membuat mereka terdiam sesaat. Terserah, masih ada kursi kosong di meja sebelah sana. Pergi ke meja lain. Kursi yang kamu duduki itu harusnya diduduki oleh Clara. Jangan harap kamu pantas duduk semeja dengan kami, kata Kalinda masih tidak sudi duduk semeja dengan Damar. Gladys hanya melihat acuh tak acuh tanpa tertarik untuk ikut campur atau membela Damar. Sedangkan Wendy, dia melirik Damar dengan rasa canggung karena perlakuan Kalinda dan Diska. Damar berdiri tanpa menjawab ucapan para orang sok hebat itu. Saat mencari kursi yang masih kosong, Damar melihat ada Zah, dengan sudut bibir yang dia tarik sedikit, Damar duduk di kursi sebelah Zah. Zah hanya diam bosan melihat sekeliling sambil menunggu Clara, begitu dia melihat Damar mendekat, ingatan kalahnya Erlangga terlintas di kepala Zah. Di meja itu, ada beberapa wanita dan lelaki yang duduk di situ. Saat melihat Damar, entah mengapa mereka membuat senyuman penuh arti. Dia siapa? Seorang lelaki berkulit gelap, berpakaian mewah bertanya. Dia Damar, jawab Zah sambil menoleh ke arah lelaki itu. Ah, Damar, perkenalkan aku anak dari pemilik Bank Royal, namaku Sandi Mahawira, kata Sandi sambil tersenyum pada Damar. Oh iya, jadi kamu Damar yang jadi pacar palsunya Clara dan setelah itu menempel ke Wendy. Kamu beruntung karena Erlangga tidak melakukan apa-apa padamu, kata Sandi sambil menyesap segelas wine yang berada di atas mejanya. Di sebelahnya, Zah hanya diam. Kakinya terus bergerak menutupi rasa gugupnya, entah mengapa kejadian memilukan saat Erlangga dikalahkan Damar terus berputar di ingatannya. Wajar saja kalau Sandi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya.
Erlangga tidak akan membiarkan kejadian memalukan itu bocor dan merusak harga dirinya. Yah, terserah kamu saja, kata Damar sambil tersenyum. Sandi terus mencibir sambil melirik Damar dengan wajah kesal, kamu pasang tarif berapa untuk bisa jadi pacar palsu? Aku dengar sebelumnya kamu bekerja jadi kuli angkut ya. Kok Clara dan Wendy mau denganmu yang seperti ini? Herannya, kenapa mereka tidak bisa cari orang yang lebih keren untuk dijadikan pacar palsu? Orang-orang yang duduk di satu meja dengan mereka tertawa. Sesekali mereka menutup mulut mereka dan terlihat saling membisikkan apa yang mereka pikirkan satu sama lain. Tentu saja hal-hal yang mereka anggap lucu dari Damar. Zah ikut menyeringai saat mendengar ucapan Sandi yang menohok. Para pelayan mulai berdatangan sambil membawa nampan berisi piring dengan hidangan menggiurkan. Tak berapa lama, Clara masuk ke dalam ruangan. Dengan senyuman manis mereka dia mulai menyapa para tamu undangan, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan hadir di pesta ulang tahunku. Silakan menikmati hidangan yang tersedia, oh iya, wine di sini enak sekali jangan lupa untuk mencicipinya. Setelah kita selesai makan, aku sudah memesan tempat di M Grand Karaoke, kita akan karaoke sepuasnya di sana. Setelah itu, Clara duduk di kursi yang ada. Suasananya santai, dentingan sendok sesekali terdengar saat para tamu menyendok makanan di piring mereka. Saat tengah asyik bercengkerama, seorang wanita mengeluarkan sebuah kotak dan memberikannya pada Clara. Kak, selamat ulang tahun ya. Ini hadiah untukmu, sepasang anting yang sangat cantik. Pasti sangat cocok kamu pakai, Kak. Clara membuka kotak berbahan beludru yang tak lebih besar dari telapak tangannya itu. Sepasang anting-anting dengan bandul berlian terlihat begitu mewah bertengger di sana. Wah, terima kasih sayang, kata Clara sambil tersenyum ramah. Dia memberikan kotak itu ke pelayan yang berada di sampingnya. Pasti akan banyak yang memberikan hadiah, jadi Clara meminta pelayan untuk tetap berada di dekatnya. Benar saja, setelah melihat seseorang memberikan hadiah untuk Clara tadi, satu persatu orang mendekati Clara. Hadiah demi hadiah mulai memenuhi tangan para pelayan. Alhasil salah satu dari mereka mengambil troli yang biasa digunakan untuk membawa kue ulang tahun. Setelah orang-orang selesai memberi hadiah, Wendy berdiri sambil tersenyum. Dia memberikan sebuah kotak yang berukuran cukup besar, ini hadiah dariku, kamu, kan suka mengoleksi barang pecah belah. Warnanya kombinasi biru dan putih, aku beli di Overseas dan memilihnya sendiri. Aku harap kamu suka. Clara tersenyum senang, terima kasih, Wen. Aku sangat suka. Di sebelahnya, Diska ikut berbicara, wah, corak ini cukup bagus. Biar aku tebak, harganya pasti sekitar 600 juta, kan? Semua orang terlihat terkejut dengan harga hadiah dari Wendy. Anak dari Barikang, tentu saja akan memberikan hadiah seharga ratusan juta. Di meja lain, Zah terlihat mengerutkan kening. Dia pun sudah menyiapkan hadiah untuk Clara yang menurutnya akan menjadi hadiah termahal. Bahkan Zah berpikir hadiahnya akan jadi hadiah terwow dari semua orang. Tapi setelah hadiah dari Wendy, hadiah miliknya menjadi tidak berarti. Kita semua tahu kalau kamu dulu mengambil jurusan tari di Universitas Kota JC. Clara adalah penari yang hebat. Aku dan Gladys sempat bingung memberimu hadiah apa. Tapi saat kami berangkat ke kota JC, ada toko sepatu yang jual sepatu dansa bagus sekali. Bahannya dari kaca, persis seperti kristal bening. Diska membuka kotak kayu di tangannya, begitu dibuka, semua orang dibuat silau. Cahaya lampu yang terpantul ke sepatu itu menyilaukan semua mata. Clara sangat terpukau dengan kecantikan sepatu itu, ini pasti sangat mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak, kok, kata Diska sambil tersenyum. Harganya hanya 800-an juta, tidak semahal itu. Orang-orang yang mendengar jawaban Diska langsung menelan ludah. Tidak semahal itu dari mana? 800 jutaan, loh. Terima ya, ini hadiah dari kita. Aku sendiri yang pilih, loh, kata Gladys sedikit memohon. Clara terdiam sesaat, lalu mengangguk, baiklah, aku terima hadiah dari kalian. Terima kasih ya. Gladys tersenyum puas. Di sebelah Damar, Zah semakin terlihat gusar. Tadi Wendy, sekarang Diska dan Gladys memberikan hadiah dengan harga fantastis. Zah kehilangan kepercayaan untuk mengeluarkan hadiah yang sudah dia siapkan. Saat ini,
Sandy yang memperhatikan setiap orang yang memberikan hadiah pada Clara itu berdeham. Senyuman terlihat begitu angkuh, dia menghampiri Clara, aku tidak tahu harus beli hadiah apa. Setelah berpikir cukup lama, aku memutuskan untuk memberikanmu sebuah mobil. Mobilnya tidak begitu mewah, hanya Porsche. Semoga kamu suka. Zah menganga, Porsche. Harga mobil ini tentu saja lebih mahal dari sepasang sepatu kristal tadi. Pada saat yang sama, Sandy kembali ke mejanya dan mengambil sebuket bunga yang dia siapkan di bawah kolong meja. Membawanya sejajar dengan dada, Sandy berjalan ke arah Clara. Satu tangan memegang bunga dan tangan lainnya memegang kotak berisi kunci mobil. Sandy berlutut di depan Clara, Clara, jadilah pacarku. Wajah Clara terlihat panik. Dia melihat ke arah para tamu dan menggelengkan kepalanya, tidak bisa, aku sudah punya pacar. Alah, kita semua juga tahu kok itu hanya pacar palsumu, kata Sandy sambil menoleh ke Damar. Ngomong-ngomong, Damar, kan kamu pacar palsu Clara. Hadiah apa yang kamu siapkan untuk pacarmu ini? Saat Sandy selesai dengan kalimatnya, semua orang secara otomatis melihat Damar. Tak jarang yang mulai mencibir dan menghina Damar. Bersambung. 52. Aku beli bersamanya. Nama Damar disebut dengan lantang di depan halayak umum, tentu saja akan mengundang perhatian mereka. Diska yang duduk di sebelah Clara membuka mulutnya, kita juga harus lihat siapa dia. Kalaupun dia memberikan hadiah, pasti tidak begitu istimewa. Sekarang setelah hadiah sepatu dan mobil, kalau dia berani mengeluarkan hadiahnya ia tidak tahu malu namanya. Alis Gladys berkerut saat melihat respons Wendy yang menunjukkan senyuman di wajahnya. Kenapa Wendy tersenyum? Ada yang aneh. Entah mengapa, Clara Iku melihat Damar dengan wajah penuh harap. Bukan hadiah mewah yang diharapkannya, tapi hadiah yang dipersiapkan Damarlah yang dia tunggu. Tidak penting soal harga, yang penting dari siapa hadiah itu. Bahkan kalau hadiah itu memiliki harga 10.000 pun tidak masalah untuk Clara. Clara merasakan keanehan pada dirinya sendiri. Mengharapkan hadiah dari Damar. Damar berdiri. Dia mengambil kotak yang ada di sakunya dan memberikannya pada Clara. Aku dengar dari Wendy kalau kamu suka barang-barang antik. Hari ini kita janjian pergi ke Overseas untuk cari hadiahmu. Damar menyerahkan kotak yang tertutup rapat. Tidak memberitahukan isi di dalamnya. Sandy yang masih ada di depan Clara melihat ada perubahan ekspresi di wajah wanita pujaannya itu. Marah dan cemburu, dua kata itulah yang dapat menggambarkan perasaan Sandy saat ini. Sial, aku akan buat kamu malu setengah mati. Kata Sandy dalam hati. Sebelum Clara sempat menyentuh kotak pemberian Damar, Sandy yang sedari tadi masih berlutut dengan satu lututnya itu tiba-tiba berdiri. Dia menyambar kotak yang masih dipegang Damar dengan kasar, wow, ayo kita lihat apa isinya. Dengan aba-aba itu, Sandy membuka hadiah dari Damar. Gelang giok terlihat begitu elegan. Cek cek cek, aku dengar kamu pacar sewaan dan kuli angkut. Sandy melihat Damar keheranan, kamu bilang gelang ini beli di Overseas. Bahan kotaknya bagus, beludru premium. Tapi berapa ini harganya? Kalau kamu hanya beli seharga 1 atau 2 juta, sepertinya kamu sudah ditipu. Harga gelang ini harusnya miliaran. Sepertinya kamu sudah ditipu. Hahaha, lagi-lagi Diska menyambar, Damar, hadiahmu mahal sekali. Semua orang melihat Damar dengan tatapan miris, tak sedikit pula yang tertawa terbahak-bahak. Damar tidak peduli dengan orang lain, dia mengambil kotak itu dengan tenang dari tangan Sandy dan memberikannya ke Clara. Clara tersenyum dan berkata, terima kasih, aku tidak peduli entah mahal atau murah. Kamu memberiku hadiah saja aku sudah sangat senang. Kalimat pernyataan dari Clara ini membuat para lelaki yang mengejar-ngejarnya kesal. Hadiah murahan dari Damar sama saja dengan memberikan Clara barang rongsok. Mereka merasa Clara tidak pantas dapat hadiah yang murahan. Wendy mengerutkan keningnya saat melihat semua orang merendahkan Damar. Damar, walaupun Clara bilang begitu. Tapi memberi hadiah barang palsu itu keterlaluan, kata Diska. Benar, kenapa kamu tidak bayar uang makan di sini saja? Hitung-hitung memperbaiki hadiah murahanmu, tambah Sandy. Harga makanan di sini tidaklah murah. Ada 40 orang, paling sedikit saja bisa berjumlah puluhan juta. Tapi tidak mungkin kalau Clara menyiapkan hidangan yang biasa, pasti total makanannya ratusan juta. Aku setuju. Zah ikut menyahut,
senyumnya terlihat licik. Diska melihat Damar dengan senyum sinis, sudahlah begitu saja Damar. Hadiahmu itu keterlaluan, loh, murahnya. Kak Diska. Saat ini, Wendy sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, hadiah itu tidak hanya soal harga. Apa kakak tidak dengar apa yang dikatakan Clara tadi? Dan lagi, gelang itu bukan palsu atau murahan. Iya, itu memang tidak murah bagi Damar. Dia memang tidak punya banyak uang, tapi aku tidak peduli sama sekali, jawab Diska. Setidaknya gelang ini harganya miliaran, kalau asli. Dan Damar tidak mungkin mampu membelinya. Wendy memicingkan matanya, Damar beli gelang itu seharga 2,4 miliar. Wow, tiba-tiba orang-orang ribut. Hadiah dari Diska dan Sandy saja tidak lebih dari 2 miliar. Dan sekarang Wendy mengatakan kalau gelang dari Damar ini harganya 2,4 miliar. Semua orang sama sekali tidak menduga. Ruangan pesta itu hening sesaat. Clara, tangannya bergetar saat melihat hadiah dari Damar. Dia sama sekali tidak menyangka, gelang giok ini akan memiliki harga yang fantastis. Orang lain tidak tahu siapa Damar dan terus mengira Damar adalah orang miskin. Tapi sebagai manajer bank yang melayani Damar, Clara tahu betul kalau Damar adalah nasabah yang memiliki kartu berlian. Clara menatap Damar dengan wajah penuh tanya. Tapi Damar hanya tersenyum, seolah meminta Clara untuk tidak memikirkan harganya. Wen, aku tahu kalau sekarang Damar itu asistenmu. Jadi kamu ingin menyelamatkan harga dirinya, kan? Tapi tidak perlu sampai berbohong begitu. Dia punya 2,4 miliar. Uang dari mana? Diska yang sempat terkejut itu tidak percaya dengan ucapan Wendy yang terdengar tidak masuk akal untuknya. Aku berbohong. Wendy tidak mau kalah, kami beli di toko omku, Jeff Pangestu. Kamu bisa tanya sendiri ke orangnya kalau tidak percaya. Begitu Wendy mengatakan alibinya, semua orang kembali terdiam. Orang-orang menganggap kalau Wendy tidak mungkin berbohong. Bagaimanapun juga, Wendy adalah putri dari orang terkaya di kota JC. Tentu saja apa yang keluar dari mulut Wendy mampu membuat semua orang terdiam. Diska dan Sandy mulai goyah. Mereka mulai sedikit percaya dengan apa yang dikatakan Wendy. Damar membeli gelang seharga 2,4 miliar. Mereka berdua terlihat kesal. Wendy sama sekali tidak mengatakan apapun, Wendy yang membongkar kebenarannya. Jadi bagaimana mereka bisa terus menyangkal dan mengatakan Wendy berbohong? Rencana untuk mempermalukan Damar di depan Clara seolah seperti bumerang untuk Sandy. Hadiahnya yang sudah pasti menjadi hadiah paling mewah, mahal di antara semua orang kini tidak berlaku lagi. Diska melirik Damar dan Wendy bergantian, dari mana dia punya uang sebanyak itu? Damar mengabaikan pertanyaan Diska dan memilih melihat Clara, jangan terlalu terbebani. Kamu sudah banyak membantuku, sudah seharusnya aku memberikan hadiah ini. Tetapi, ini terlalu mahal, Clara menggelengkan kepala. Damar tersenyum tipis, sudahlah, selamat ulang tahun ya. Clara menggigit bibirnya, sekali lagi dia melihat Damar dengan ragu. Setelah berpikir beberapa saat, Clara memutuskan untuk menyimpan hadiah dari Damar di tas tangannya. Diselimuti oleh perasaan berbunga-bunga. Sandy berdecak kesal, dia kembali berlutut di depan Clara. Bunga di tangan kanan, dan kunci mobil di kanan kiri. Sandy tidak ingin kalah, Clara, jadilah pacarku. Clara terdiam sambil melihat bunga di tangan Sandy, sebelum akhirnya berkata, tidak bisa, aku tidak bisa menerima perasaan dan hadiahmu. Kalau Pak Kepala tahu, bukan hal yang bagus untukku. Sandy terkejut bukan main. Semua orang menertawakannya. Menertawakan usahanya yang sia-sia. Bukan satu kali, tapi dua kali. Sandy ditolak mentah-mentah oleh Clara. Clara berdiri dan berjalan melewati Sandy yang masih berlutut. Dia berdiri di tengah-tengah ruangan dan melihat para tamu. Terima kasih untuk semua kebaikan kalian. Hari ini adalah ulang tahun terbaik dalam hidupku. Ayo silakan menyantap hidangannya. Sandy berdiri dengan wajah menunduk. Dia kembali ke kursinya dengan kesal. Sandy melihat Damar dengan penuh kebencian. Di sebelahnya, Zah semakin kehilangan kepercayaan dirinya. Hadiah yang sedari dia genggam sampai tangannya basah karena keringat itu terasa seperti seonggok rongsokan. Dia memasukkan hadiahnya ke sakunya dalam-dalam, menyembunyikannya dari seluruh orang di dunia ini. Sedangkan para tamu yang lain,
mereka mulai sesekali melirik Damar dan saling berbisik. Damar, tentu saja dia tetap tenang di kursinya. Semakin dilihat semakin darah Sandi mendidih. Dia merasa Damar sangat sombong karena hadiahnya diterima oleh Clara. Sandi yang sudah kalut itu diselimuti aura hitam di sekelilingnya. Dia memikirkan sesuatu untuk memberi Damar pelajaran. Dengan senyuman licik, dia menepuk bahu Zah. Sandi memberikan isyarat agar Zah pergi keluar bersamanya. Damar melihat gerak-gerik mencurigakan dari kedua orang itu. Bukannya penasaran atau apa, Damar hanya menghela napas dan tersenyum. Orang-orang licik sampai akhir tidak akan pernah menerima kebenaran sebelum dihajar oleh Damar. Bersambung. 53. Tipu muslihat. Sandi dan Zah berdiri dari kursi mereka dan berjalan keluar ruangan pesta. Begitu mereka berdua keluar dan memastikan tidak ada orang, Sandi memandang Zah dan berkata, ada yang aneh dengan bangsat itu, katanya dia dulu cuma kuli. Kenapa dia bisa beli hadiah seharga 2,4 miliar? Kamu tahu soal Erlangga? Dia dikalahkan oleh si sialan itu. Menurutmu kenapa dia berani datang ke markas Erlangga? Dan kenapa tidak ada orang yang tahu kejadian itu? Tentu saja Erlangga sendiri yang menyumbat lubangnya supaya tidak bocor. Bahkan dia tidak membalas sialan itu. Hah? Kenapa dia bisa ke sana? Sandi mengangkat alisnya heran, apa dia dilindungi oleh Wendy? Dia dibawa paksa oleh orang Erlangga. Dia dibawa masuk ke garasi tempat kita biasa berkumpul. Ada sekitar 20-an orang saat itu, dan dia hampir membunuh Erlangga, jelas Zah sambil meludah. Apa? Maksudmu Erlangga Dirgayang itu? Dia dikalahkan Damar? Tanya Sandi terbata-bata. Iya, sepertinya si bangsat itu bisa bela diri. Dia memukul kepala Erlangga dengan botol anggur. Duh, aku merinding. Menakutkan sekali saat itu, kata Zah tidak meneruskan ucapannya. Sandi juga merinding saat membayangkan kejadian yang menimpa Erlangga. Dia menggertakkan gigi dan bertanya, dia berani menghajar Erlangga. Siapa sebenarnya si bangsat itu? Apa dia orang kaya? Atau ada orang yang melindunginya? Bukan, dia memang buruh migran betulan. Dia itu mantan suami dari mantan pacar Dimas, tapi dia memang orang yang brutal. Kalau benar-benar membuat masalah dengannya, aku takut kalau dia melakukan hal yang sama pada kita, kata Zah khawatir. Wajah Sandi langsung berubah kecut. Kekesalannya yang masih meletup-letup itu perlahan mereda terguyur oleh keringat dinginnya. Dia sendiri yang mengajak Zah keluar untuk menggali informasi mengenai Damar dan memberinya pelajaran. Tapi setelah mendengar apa yang diucapkan Zah barusan, Sandi mendadak ciut. Doni juga sempat ada masalah dengan Damar. Katanya, dia dihajar mati-matian kemarin. Sekarang dia masih ada di ICU, kondisinya sangat parah. Entah dia masih bisa selamat atau tidak. Lalu Erlangga, dia dikalahkan dan tidak membalas dendam. Tadi pagi aku sedang berkumpul di garasi milik Erlangga, kemudian dia ditelepon oleh ayahnya. Aku dengar soal bangkrut atau tamat, aku curiga ini berhubungan dengan Damar, kata Zah setengah berbisik takut ada yang mencuri dengar. Wajah Sandi ciut. Setelah beberapa saat, dia membuang ludah dan berkata, aku tidak percaya. Selama dia tidak punya latar belakang yang bagus, aku tidak takut. Aku ini anak dari bos Bank Royal Kota JC. Kelas kita beda sekali. Dengan mengucapkan kalimat itu, Sandi seolah mendapatkan rasa percaya dirinya. Walaupun Zah tidak begitu setuju dengan apa yang dikatakan Sandi, tapi latar belakangnya tidak dapat diremehkan. Sebagai anak kepala Bank Royal di kota JC, ayah Sandi memiliki status yang tidak sembarangan. Menurutmu, bagaimana caranya dia punya uang 2,4 miliar? Setelah uang sebanyak itu dia keluarkan, menurutmu apa dia masih punya uang lagi? Zah menggelengkan kepalanya, mantan pacar Dimas pernah bilang kalau Damar tidak punya uang sepeser pun saat mengusirnya dari rumah. Tapi akhir-akhir ini dia dekat dengan Wendy, bisa saja dia pinjam uang dari Wendy. Baguslah kalau tidak punya uang, aku akan memberinya pelajaran nanti. Sandi menjilat bibirnya dan berkata, aku ingat kalau di M Grand Karaoke punya 3 wine yang harganya fantastis. Di ruang pesta, Damar duduk dengan tenang di kursinya tanpa berinteraksi dengan manusia-manusia yang duduk di meja yang sama. Topik pembicaraan yang banyak diperbincangkan kali ini tetap gelang giok untuk Clara. 2,4 miliar bukanlah angka yang wajar didengar orang-orang biasa. Apalagi harga untuk sebuah gelang,
Terlalu fantastis. Di belakang Damar adalah meja tempat Wendy dan Diska duduk. Damar dapat mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka sama sekali tidak membicarakan mengenai gelang pemberian Damar. Sepertinya Diska terlalu dan memilih untuk mencari topik pembicaraan yang lain. Ngomong-ngomong, mungkin kamu belum tahu kalau ada masalah dengan keluarga Erlangga. Hah? Wendy bertanya dengan antusias. Ada masalah apa? Bisnis keluarga Erlangga dan Wendy selalu bersaing di kota JC. Diska menghela napas panjang sebelum menjelaskan, aku bertemu dengan Erlangga pagi ini, dan dia memintaku untuk mendukungnya. Sepertinya, ada masalah dengan keuangan mereka. Para perusahaan yang bekerja sama dengan mereka, memutuskan kontrak sepihak. Bank-bank juga membatasi pemberian pinjaman, dan ini membuat perputaran uang mereka mandek. Akibatnya, beberapa proyek terpaksa berhenti karena dana operasionalnya tidak ada. Sepertinya dalam beberapa hari ini mereka akan mengumumkan kebangkrutan mereka. Kok bisa? Padahal, kan kemarin tenang-tenang saja, sahut orang di meja mereka. Keluarga Dirga memiliki eksistensi yang tidak kalah dari keluarga Kang. Berita ini begitu mendadak. Entah mengapa Wendy melirik Damar. Dia merasa kalau masalah ini mungkin berhubungan dengan Damar. Damar mengangkat sudut bibirnya. Untuk sekelas Zero, menghabisi keluarga Dirga tidak lebih sulit dari membalikkan telapak tangan. Dia sama sekali tidak peduli dan berempati akan masalah yang menimpa keluarga Dirga. Karena ulah Erlangga, mereka bangkrut. Tidak ada yang perlu dikasihani, mereka pantas mendapatkannya. Apalagi Erlangga, waktu dia masih bergelimang harta, dia selalu merendahkan orang lain. Saat dia bangkrut, entah berapa banyak orang yang sudah bersiap membalas dendam padanya. Selagi mereka berasumsi mengenai kebangkrutan keluarga Dirga, Zah dan Sandi kembali ke tempat duduk mereka. Zah terlihat menunduk menghindari matanya bertemu dengan mata Damar. Dan Sandi, dia terlihat berusaha mengontrol amarahnya. Acara pesta di Hotel Marriott berjalan dengan lancar tanpa ada keributan-keributan yang terjadi. Setelah makan-makan, mereka lanjut ke M Grand Karaoke untuk lanjut ronde kedua. Tentu saja tidak semua ikut. Seperti Zah, dia pergi diam-diam tanpa mengucapkan pamit pada Clara. Sudah tidak diundang, pergi pun juga tidak pamit. Ada sekitar 24 atau 5 orang yang tersisa, mereka naik mobil pribadi untuk pergi ke M Grand Karaoke. Di salah satu ruangan di M Grand Karaoke, sekelompok orang berada di sana. Makanan ringan dan bir yang tak terhitung jumlahnya mulai berdatangan memenuhi meja. Sebagai orang yang sering datang ke tempat karaoke, Sheila terlihat begitu aktif. Dia terlihat seperti seorang pemimpin yang mengomando para pengikutnya dan menjadikan suasananya meriah. Wendy ditarik oleh Gladys dan yang lainnya, berdiri dan berjoget, tak lupa sesekali mentidak anggur langsung dari botolnya. Clara terus menyapa dan mengobrol dengan teman-temannya. Damar. Karena tidak ada yang dia kenali selain para wanita yang saat ini tengah asik dengan dunianya, dia memilih mengambil sebotol bir dan gelas. Meminumnya sendirian dengan tenang. Tidak jauh dari situ, Sandi terus memperhatikan Damar sambil menggenggam tangannya sendiri. Saat suasana sudah semakin meriah, Sandi keluar dari ruangan dan menelepon seseorang. Setelah beberapa menit, seorang pelayan berjalan dengan hati-hati membawa sebuah nampan. Di atas nampan itu, sebotol wine terlihat berada di dalam ember kecil berisi es batu. Dia melihat Sandi dan berkata, "Pak, ini silenbot yang Anda pesan." Sandi menyeringai dan berkata, "Apa bosmu tidak bilang? Kamu lihat orang yang duduk di sana." Sandi menunjuk Damar yang sedang menyesap gelasnya. Lalu Sandi membisikkan sesuatu di telinga pelayan itu. Setelah beberapa saat, pelayan itu mengangguk, "Baik, Pak." Kemudian pelayan itu membuka ruangan dan masuk ke dalam. Semua orang tengah asyik mengobrol, bernyanyi, bermain game dan tidak ada yang memperhatikan pintu masuk. Pelayan itu langsung berjalan ke arah Damar sambil membawa nampan, "Pak, Anda memesan ini. Karena silenbot adalah wine paling mahal di sini, jadi pembayarannya harus langsung lunas. Total harga wine ini lebih dari 3 miliar, tapi bos kami memberikan diskon jadi 2,8 miliar. Apa Anda ingin bayar pakai kartu?" Damar mengangkat alisnya, dia melihat pelayan itu dengan bingung. "Sepertinya kamu salah orang, Mas," kata Damar. Saat pelayan akan berbicara, sebuah suara terdengar menggema. Menyita perhatian semua orang. Entah sejak kapan,
Tapi Sandy sudah masuk ke dalam ruangan. Dia memegang mic dan berseru, Silent Boat yang dibuat tahun 1907. Harta kebanggaan M Grand Karaoke. Damar, kamu keren sekali. Dia beli Silent Boat untuk merayakan ulang tahun Clara. Harga wine ini hampir 3 miliar, loh. Bersambung. 54. Lambang kehormatan. Nging. Suara mic yang dipegang Sandy berdengung. Semua orang terdiam sambil melihat Damar dan seorang pelayan yang membawa sebotol wine di nampan miliknya. Jelas ini adalah tipu muslihat Sandy untuk menjebak Damar. Dia yang mengira kalau uang Damar sudah habis karena membelikan hadiah untuk Clara itu segera menyusun dan menjebak Damar. Dengan mencari atensi dari orang-orang, itu saja sudah menyudutkan dan menguji mental Damar. Kalau Damar setuju, itu tidak mungkin. Kalau Damar tidak mengiyakan, pasti dia akan kehilangan harga dirinya. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Sandy. Damar mencoba menenangkan pikirannya, dia menatap Sandy lekat-lekat. Mata mereka bertemu, Sandy terkekeh sambil tersenyum sinis. Clara, dia merasa ada hal tidak beres. Tapi mungkin saja Damar memang membeli wine itu untuknya. Gladys pun juga curiga. Menurutnya dan Diska, Damar mendapatkan uang untuk membeli hadiah itu adalah gajinya yang dibayar di muka. Alias kasbon pada Wendy, lalu uang siapa lagi yang Damar pinjam untuk wine ini? Jadi mereka berdua tahu kalau ini adalah akal-akalan yang dilakukan Sandy. Senyuman muncul di bibir Diska, dia memilih untuk menjadi minyak tanah di api yang menyala kecil. Dia berdiri sambil bertepuk tangan, wah keren, aku saja sangat jarang minum wine semahal ini. Tanpa menghiraukan semua orang, pelayan itu memandang Damar sambil tersenyum, Pak, tolong untuk segera diselesaikan pembayarannya. Damar mengangkat bahu dan berkata, aku sudah bilang, aku tidak memesan. Siapapun yang menyuruh kamu membawanya, ya minta orang itu yang bayar. Jangan menyuruhku bayar sesuatu yang tidak ada hubungannya denganku. Orang-orang yang terlanjur berpikir kalau Damar kaya raya, kini ragu. Kalau memang Damar kaya raya, dia harusnya segera membayar wine itu. Tapi barusan, Damar menolak untuk membayar. Mereka mulai ragu kalau gelang giok tadi dibeli dengan uang Damar sendiri. Bahkan mereka juga telah berharap akan mencicipi betapa enaknya rasa wine yang mahal ini. Pelayan itu mengerutkan kening. Dia menatap Damar dan berkata, Pak Damar, apakah Anda sedang mempermainkan kami? Anda meminta dibawakan wine ini, tapi sekarang Anda malah menolak untuk bayar. Anda pikir M Grand Karaoke itu tempat seperti apa? Setelah Damar memberikan penolakan dan melihat situasi yang terjadi, Sela dapat mengetahui kalau perdebatan yang sengit akan segera terjadi. Membayangkan bos M Grand Karaoke, Sela hanya tersenyum tanpa membantu. Damar, sudah bayar saja. Kamu, kan bisa beli gelang giok seharga 2,4 miliar. Kalau hanya 2,8 miliar, kan bukan masalah yang besar buatmu, kata Sandy menyudutkan Damar. Clara masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah pesta ulang tahunnya, dia tidak ingin ada masalah. Ini semua gara-gara orang-orang seperti Zah dan Sandy yang datang semaunya sendiri. Clara ingin membayar wine itu, tapi 2,8 miliar itu jumlah yang berat untuk Clara. Damar melirik Sandy lalu memandang pelayan yang masih berdiri di hadapannya, begini harusnya, siapa yang memesan dengan mulutnya ya dia yang akan bayar. Aku sama sekali tidak memesan. Ini pesta ulang tahun temanku, sebaiknya kamu segera pergi. Jadi Anda tetap tidak ingin membayarnya? Tanya pelayan itu dengan wajah kesal. Damar tidak menjawab. Pelayan itu meletakkan nampan berisi wine itu di meja yang berada di hadapan Damar. Dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, halo, Bos Budi. Orang yang pesan Silent Boat tidak ingin membayarnya. Dia bilang kalau bukan dia yang pesan. Oke, aku ke sana sekarang, sahut suara dari walkie-talkie. Mendengar jawaban dari walkie-talkie, Clara terlihat bingung. Kenapa hal seperti ini terjadi di saat hari spesialnya? Wendy yang ingin menengahi terus-terusan dihalangi oleh Sela. Diska menghela napas di sebelah Gladys, aku tidak menyangka kalau Damar adalah orang yang seperti itu. Dia tega sekali menipu pelayan dan tidak mau tanggung jawab. Apalagi di hari ulang tahun Clara, memalukan sekali, kan? Segera, pintu ruangan terbuka dengan kasar. Terlihat seorang lelaki parubaya masuk membawa selusin orang bertubuh gempal di belakangnya. Dia melihat ke arah Clara dan berkata,
Manajer Clara, saya tidak bermaksud untuk merusak pesta ulang tahunmu. Tapi Silent ini hanya ada 3 botol dan tidak pernah dibuka, bisa dibilang wine ini sangat langka. Ada orang yang pesan, dan tiba-tiba dia tidak ingin bayar. Ini sangat merugikanku. Setelah mengatakan hal itu, dia menatap Sandy dan mengangguk. Mereka berdua seolah saling berkomunikasi dengan anggukan mereka. Lalu, pelayan yang ada di hadapan Damar segera menghampiri Budi. Bos Budi, dia orang yang tidak ingin bayar. Setelah pelayan itu menuntun jalan ke depan Damar, barulah Budi tahu siapa target Sandy. Damar masih tetap tenang. Selama dia tidak salah, Damar tidak akan takut. Begitu Budi menoleh dan melihat wajah dari orang yang akan dia kerjai, dia mendelik dan mundur 2 langkah. Damar ingat orang ini, dia adalah tangan kanan Hendra. Namanya Budi. Grand Karaoke adalah salah satu bisnis di bawah kepemilikan Hendra. Sebagian bisnis Hendra selalu berkaitan dengan tempat karaoke, bar, dan hiburan malam lainnya. Hanya satu kejadian yang ada terlintas di kepala Budi begitu melihat Damar. Kejadian saat di warnet milik Sela. Damar mengalahkan Hendra dan Doni Tanamas sampai sekarat. Belum lagi 30 orang dengan senjata lainnya. Ini adalah hal tersial dalam hidup Budi. Budi menelan ludahnya, mengeluarkan sebungkus rokok. Dia membungkuk dan memberikan sebungkus rokok itu pada Damar. Bos Damar, aku tidak tahu kalau orang itu adalah kamu. Itu, anggap saja wine ini sebagai lambang kehormatan dari kami, Grand Karaoke, padamu. Tolong maafkan kesalahan kami. Selain Clara, semua orang terdiam. Mereka seperti sedang melihat film yang tidak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Budi, kaki tangan Hendra. Kenapa dia memperlakukan Damar begitu sopan? Dia terlihat sangat ketakutan saat melihat Damar. Bahkan sebelum Damar membuka mulutnya. Damar menyipitkan mata dan bertanya, jadi kalian sengaja melakukan ini padaku. Budi tidak kuat membayangkan saat tinju Damar mendarat di wajahnya. Bulu kuduknya berdiri begitu pikiran itu terlintas di kepalanya. Semua ini rencana Sandy. Budi langsung menunjuk Sandy. Dia menghampiri Sandy dan melayangkan satu tinju penuh power. Sandy masih terheran-heran. Sambil memegangi pipinya, tiba-tiba dia teringat ucapan sah. Apa kamu berani denganku? Kata Sandy memelototi Budi. Ini semua salahnya. Dia memintaku untuk membawa Silent dan menyuruh orang lain untuk membayarnya. Dia ingin melihatmu dipermalukan di depan umum. Saat kamu tidak bisa bayar, kamu akan berutang pada Grand Karaoke. Aku sama sekali tidak tahu kalau orang yang dia maksud adalah kamu, Bos Damar. Kalau tahu, tentu aku tidak akan berani melakukan hal ini padamu. Dan tahukah kamu, ayah Sandy adalah Thomas Mahawira, pemilik Bank Royal. Para pebisnis di kota JC tidak akan berani membantahnya. Jadi tolong maafkan kami, kata Budi dengan suara gemetar. Sandy tidak mampu menggunakan otaknya untuk berpikir. Dia memiringkan kepala. Semua hal yang terjadi saat ini seperti mimpi. Dia tidak mengerti kenapa Budi sampai gemetar ketakutan seperti ini. Budi menarik kerah baju Sandy kuat-kuat seolah menangkap seorang penjahat. Diikuti oleh Damar yang berjalan mendekat, masih terus diam. Bersambung. 55. Pernah lihat, dari wine tiba sampai sekelompok orang bertubuh gempal datang, satu demi satu kejadian terus berlanjut. Damar berjalan mendekat ke arah Sandy, lalu menatap ke arah Sandy yang saat ini tidak dapat berkutik. Ini adalah pesta ulang tahun Clara, bukan tempat di mana kamu bisa mengacau seenaknya. Damar tetap tenang setiap mengeluarkan huruf demi huruf yang keluar dari mulutnya. Dari Hotel Marriott sampai di sini, kamu terus mencoba membuat ulah. Aku tidak ingin di pesta Clara ada pertumpahan darah, kata Damar sambil menarik senyum. Sandy menggertakkan giginya. Tinju yang tidak berencana dia lepaskan itu terus digenggamnya erat-erat. Dia tidak bisa gegabah, saat ini keadaan tidak mendukungnya sama sekali. Ditambah Budi yang seperti tikus yang bertemu predator begitu melihat Damar. Damar menoleh ke Clara dan berkata, Clara, ini adalah harimu. Bagaimana dia harus diberi pelajaran itu terserah kamu. Clara mengerutkan kening, dia mengangkat telunjuk dan menghunuskannya ke muka Sandy. San, sebaiknya kamu pergi. Aku juga tidak mengundangmu, kan? Aku juga tidak mengatakan kalau kamu boleh terus di sini. Dari awal kamu terus mengganggu pestaku dan membuat semua orang jadi tidak nyaman. Aku,
Sandi tidak dapat melanjutkan kalimatnya. Semua orang sedang melihatnya dengan tatapan aneh. Dia selalu berusaha membuat Damar kehilangan harga diri dan dipermalukan. Tapi sekarang, dia yang malu habis-habisan. Bos Damar, biarkan aku yang menyeretnya keluar. Orang ini memang tidak tahu malu, kata Budi sambil menarik kerah Sandi kuat-kuat. Damar hanya mengangguk dengan santai. Oh iya, silakan diminum winenya, Bos Damar, kata Budi sebelum keluar dari ruangan. Lagi-lagi, ruangan yang seharusnya terdengar nyanyian dan musik itu menjadi hening. Mereka masih memperhatikan gerak-gerik Damar. Budi sudah memberikan hak milik wine itu pada Damar. Berarti Damarlah yang memegang kendali atas silen bot itu. Lihat dia, mengerikan sekali, kata Diska pada Gladys. Kita semua juga bisa lihat orang-orang seperti apa Bos Budi tadi. Tapi Bos Budi malah tunduk pada Damar. Aku yakin pasti Damar mengenal seseorang yang berpengaruh saat di penjara dulu. Kalinda mengangguk, aku juga berpikir begitu. Mereka mengobrol dengan suara lirih, namun Damar tetap dapat mendengarnya. Ayo semuanya, kita lanjutkan karaoke-nya, kata Clara memecah keheningan. Sekali lagi Sheila membuat suasana yang canggung menjadi cair kembali. Tapi, banyak orang yang melihat botol silen bot dengan wajah penuh harap. Tapi tidak ada yang berani menyuruh Damar untuk membuka tutup botol wine itu. Setelah keadaan kembali seperti semula, Clara berjalan ke kursi Damar dengan wajah penuh penyesalan. Damar, maaf ya soal tadi. Aku tidak menyangka dia akan terus membuat masalah denganmu. Damar tersenyum padanya dan berkata, sudah tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa bersalah. Tapi anak bosmu itu kurang didikan. Bagaimana lagi, dia anak pimpinan jadi kelakuannya selalu seenaknya. Semoga dia tidak membuat ulah lagi. Oh biar aku beritahu bosku saja kalau kamu pengguna kartu berlian, kata Clara. Damar menggelengkan kepala, sudahlah, cukup kamu saja yang tahu. Mendengar jawaban Damar, Clara mengangguk dan berkata, oke. Ngomong-ngomong, bawa ini dan minumlah bersama orang-orang, kata Damar menunjukkan silen bot. Clara terkejut dan tidak menolak, terima kasih, mereka pasti senang. Damar melambaikan tangan. Saat Clara mengambil wine itu dan mulai menuangkan untuk semua orang, mereka semua terlihat kagum pada Damar. Sikapnya yang tenang dan baik hati, ditambah lagi ditakuti oleh Bos Budi. Damar tidak terlalu peduli dengan pujian semua orang. Dia masih memilih untuk duduk sendirian sambil minum bir miliknya tadi. Setelah beberapa saat, Wendy duduk di sebelah Damar dengan tergesa-gesa. Wajahnya sudah merah merona, dia terlihat sangat mabuk. Jelas sekali kalau Wendy tidak kuat minum alkohol. Wendy masih memiliki beberapa persen kesadarannya, tapi penglihatannya sedikit kabur. Dia berjalan ke samping Damar, duduk dan menyandarkan kepalanya ke bahu Damar. Hei, apa yang kamu lakukan? Damar terkejut. Dia menghindar dan berkata, di sini banyak orang, kenapa kamu seperti ini? Ayo pulang sekarang sebelum kelakuanmu semakin liar. Tapi aku tidak bisa naik mobilmu kalau kamu mabuk begini. Alah, pandangan Wendy sedikit lebih jelas dan menatap Damar, kamu mesum. Damar tersenyum menahan tawa. Wendy melotot sambil sempoyongan. Kepalanya tidak bisa diam. Hei, Damar, jujur saja siapa kamu? Kamu menyelamatkan ayahku dan kamu juga punya kartu berlian dari Bank Royal. Dan lagi, kenapa Bos Budi sampai takut padamu? Apa kamu gangster? Damar menyentuh hidung Wendy yang merah seperti tomat, coba kamu tebak. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan. Wendy terdiam cukup lama sebelum melanjutkan kalimatnya, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Melihat kelakuan Wendy yang menggodanya, jantung Damar serasa berdesir. Bau alkohol yang tercium dari mulut Wendy, tingkah menggemaskan, wajah merah, tubuh yang sesekali jatuh ke pangkuan Damar. Semua itu membuat Damar tidak fokus. Sebenarnya, Damar menatap Wendy dengan serius. Wendy mendongakkan kepalanya agar dapat melihat Damar, matanya terbuka lebar. Dia pikir inilah saatnya dia tahu siapa Damar yang sebenarnya. Sebenarnya aku adalah biksu, orang terkuat di dunia, kata Damar sambil menyentuh hidungnya. Wendy melengos, dia menyentuh rambut Damar sambil berkata, haha lucu. Mana? Kamu tidak botak tuh. Jangan menipuku. Damar tertawa dan berkata, memang sulit dipercaya kalau orang mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Tiba-tiba,
Kalinda datang dan menarik tangan Wendy. Damar, apa yang kamu lakukan ke Wendy? Wen, aku sudah bilang, kan kalau jangan dekat-dekat orang ini. Damar hanya diam, dia tidak berminat menjawab orang yang dari awal sudah tidak menyukainya itu. Kalinda menarik Wendy dan membawanya pergi meninggalkan Damar sendirian. Jam terus berputar, suasana di ruangan itu semakin meriah. Beberapa orang menyempatkan menghampiri Damar untuk sekadar basa-basi dan mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk dapat mencicipi wine terbaik. Satu persatu orang mulai pergi. Dan Wendy, dia sudah sangat mabuk dibandingkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, ruangan sudah sepi. Musik hanya terdengar sayup-sayup. Gladys tidak minum sama sekali, dia membopong Wendy masuk ke dalam mobil. Clara, aku akan pergi besok. Jangan lupa datang ke El Haya, kata Gladys. Iya, aku pasti akan datang ke acara pertunangan kalian, angguk Clara semangat. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan nanti kalau pulang ya, kata Gladys sambil masuk ke dalam mobil. Mereka semua pergi, sebab inilah Damar tidak bisa mengantarkan dan naik mobil Wendy, karena Gladys dan yang lainnya ada di sana. Saat mobil Wendy mulai melaju, dia menyetop taksi yang menunggu penumpang di samping jalan. Ikuti mobil depan, Pak, kata Damar. Keamanan Wendy adalah tanggung jawabnya, sampai akhir Damar akan terus menjalankan tugasnya itu. Tepat saat mereka pergi, seorang wanita dengan gaun seksi berwarna merah berjalan keluar dari M Grand Karaoke. Dia melihat Damar yang berada di dalam taksi dan mengerutkan keningnya, sepertinya aku pernah lihat orang itu di suatu tempat. Di sebelahnya, seseorang berlari mengikutinya. Kak Ross, hari ini waktumu. Wendy sudah sangat mabuk, dan sudah dipastikan kalau di sekelilingnya tidak ada Zero yang sedang bertugas. Hari ini adalah saatnya kita untuk bergerak. Ayo kita pergi, angguk Red Rose. Kemudian, dua mobil van hitam mengekor di belakang taksi yang ditumpangi Damar. Membuntuti mobil Wendy yang saat ini sudah terlelap karena mabuk. Bersambung.